Halo, selamat malam warga kampung yang sudah hadir di Kampung Pepes. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Masih bersama saya, Wicak Tebo yang akan melejit hits di tahun ini, pastinya. Lo tahun ini pengen banget sukses gitu. Enggak sih, Legit. itu gue buat teks gitu aja. Iya. Gue buat Aduh. teksnya begitu. Amin dong lu bagian Amin. Oh iya, Iya, amin. benar. Amin, gue Amin, melejit. amin. Masih ada berapa bulan lagi ya? Ya masih ada 10 Masih panjang masih kok, masih 10 panjang. bulan lagi, masih bisa lah, pertengahan tahun masih bisa lah. Sebelum gue melewati angka genap. Kita sekarang kedatangan tamu nih, Om. Bukan tamu sih sebenarnya sih, saudara jauh. Iya, Udah lama benar. nggak ketemu. Nah, baru kemarin ketemu. Iya, Oh, baru iya, kemarin, baru episode berapa episode lalu lah kita ketemu sama orang ini. Gua akhirnya menghubungi dia lagi setelah gua ini podcast horror session yang kesurupan di Gunung Amalu, Ding. Akhirnya gua panggil lah orang ini gitu. Nah, sekarang Iya. di sela-sela kemarin ngobrol ternyata dia ada cerita-cerita juga gitu. Emang bapak ini emang banyak nih cerita horornya dia. Emang. Nah, dia cerita sama gue pernah di Gunung Salak, ya kan? Oh itu juga tuh bener. Di Cerme. Bapak ini banyak pengalamannya. Kan Emang gua- dia kalau misalnya naik gunung, dia bukan pecinta alam sebenarnya, nyugih dia tuh. Iya. Ini pesugihan lu Yud ya. Iya. Yoi sambil nyelam minum air coy. Iya benar. Siapa tahu kaya ya kan, kaya dadakan. Di sini ada Bapak Yudi Kurniawan. Halo warga kampung. Aduh, udah mulai rame warga kampung. Yudi, sehat Yud. Nah, sehat dong, harus sehat dong. Di masa kayak gini harus sehat. Jadi gimana sih Yud? Apa tuh? Iya, jadi kan dari obrolan-obrolan kita yang sebelumnya gitu. Lu kan yang sering mengalami hal-hal yang tidak terduga itu kan. Bukan sering, tapi kebetulan aja. Kebetulannya sering Kebetulan aja masalahnya. Kan gue bilang kalau gua orang yang nggak sensitif gitu sama hal-hal yang mistis. Kalau Oding ngundang. Kalau lu lebih dimusuhin kayaknya. Kayaknya segitu. Iya bener. Iya, lu Selalu ada cerita. Di gunung mana Cerme Yud ya? Di Cerme. Tahun kalau nggak salah 2009 atau 2010-an lah. Lo naik dari? Naik dari Apuy. Oh, Apuy mah tahun-tahun segitu belum terlalu ini ya, belum terlalu familiar ya. Belum familiar. Kalau sekarang kan katanya Udah resmi. udah ada posnya ya kalau nggak salah. Iya, udah dibikin resmi emang. Nah, kalau dulu masih pakai kuncen. Zaman gue tuh. Iya, masih Jadi- izinnya ke warlock lah ya. Ya, gitu. Ini ada gue, ada Incen, ada Sidu, ada cewek namanya Amoy, ada Agung, ada Peloy dan Manta. Berarti 7 orang. Berlapan kita naik Kapuy. Jadi gue berangkat dari Terminal Bekasi itu sore menjelang malam gitu kan. Sampai Majalengka itu sekitar jam 10 atau jam 10 jam 11 sampai jam 12 gitu, pokoknya tengah malam lah sampai sana kan. Sampai sana tengah malam, akhirnya kita bermalam dulu di sana di Majalengka kan, sambil nunggu subuh Di bawah tuh ya, belum naik lo ya. belum naik subuh, akhirnya baru kita naik ke tempat si Kuncen itu. Oke. Itu. Nah, ketika sampai di tempat si Kuncen ini, ternyata kata warga situ kuncennya nggak ada gitu. Kuncennya nggak ada Mas hari ini gitu. Adanya itu dia besokannya kata dia gitu kan. Keesokan harinya nih gitu. Ya dulu kan masih barbar kan. Iya. Udahlah terobos aja gitu kan. Akhirnya kita semua nggak ada yang izin. Udahlah ngapain kalau kita harus nginep sehari lagi di bawah gitu kan. Iya, makin tipis duit ya. Habis duit dulu kan nggak punya duit kan dari gunung kan. benar. Kita harus makan apa segala macam gitu. Iya. Akhirnya ya udahlah, kata anak-anak udahlah kita naik aja lah gitu. Naiklah kita akhirnya sekitar jam 7 atau jam 8 pagi lah. Nah, salah satu teman gue ini yang namanya si Agung ini ternyata drop
belum naik Belum naik drop. belum naik drop, ya kan? Iya. Udah tanda-tanda nih. Akhirnya dia mutusin, udahlah, gue nggak usah naik deh, gue nggak usah ikut naik, kata dia. Terus gimana? Gue ngecamp aja di pos 1 sendirian, gitu ya. Lu kalau mau naik aja gitu. Tapi emang dia tipe orang yang emang udah sering naik gunung dan berani gitu kan. Jadi kita nggak worry lah kalau untuk ninggalin dia kan. Oh, berarti dia sempat naik ke atasnya ya, nggak tinggal di stay di rumah bawah ya? Oh enggak, kita udah naik mau nyampe pos 1, nah dia drop. Oh, oke. Gitu. Nah akhirnya dia camp sendirian di pos 1 itu. Nah yang lain naik. Lebih barbarnya lagi nih, selain kayak Jin Kuncen, kita tuh sempat ngebabatin apa ya namanya, Sajen. bukan sajen, kayak sayurannya warga. Oh, wortel gitu-gitu ya. Iya kan banyak Kentang, tuh, ya. kentang ya kan, kayak gitu Iya. lah. Akhirnya, ada wortel nih, ada seledri nih gitu kan, ayo diinin gitu. Sambil jalan tuh ya. Jalan ya kan. Nggak lu tinggalin duit, Yud? Boro-boro kan duit kan. Iya. Kita aja maksain naik gara-gara duit. Iya. Tipis ya gak? Kita naiklah kita. Naik, gue lupa mungkin sebelum pos 2 si temen gue yang cewek ini dia udah agak aneh nih. Jadi kejadiannya masih agak siang tuh, jam 10-an, jam 11 lah. Sekitaran mau masuk pos 2, nih cewek diem aja. Jadi dia berdiri di apa ya, kalau trek jalur kan di Apu itu jalurnya sempit ya, dan kayak jalur semestinya yang kebuka. Tapi dia kalau gitu kan. misalnya di Linggarjati kan treknya udah rapi tuh, Yud, kesusun gitu kan, kayak model Cibodas gitu kan. Masih kayak jalur baru dibuka gitu ya. Dibilang jalur di bawah dibuka banget sih enggak, cuman kayak jalur nggak kurus kali ya. Oh, karena jarak yang lewat situ ya, karena Jalan yang belum lewat situ. Iya, belum formal juga lewat situ ya. Kan soalnya kan Iya. lewat situ emang agak landai, cuman kan Muter banget tuh, jauh-jauh Iya. jauh banget kan. Makanya mungkin orang malas kali lewat situ. Nah, si temen gue yang si cewek ini dia selalu di pinggir aja tuh, di pinggir diem aja. Dan nggak bisa diajak ngobrol gitu loh. Ayo jalan, duluan gitu. Dia kayak apa ya? Dia kayak nggak mau kita jalan bareng-bareng gitu. Dia maunya tuh kayak selalu di belakang gitu. Pas di jalur itu dia begitu. Pas Iya, baru iya, naik iya. tuh sebenarnya enggak kayak gitu. Pokoknya sepanjang jalan tuh dia diem aja. Udah adem aja, udah dingin aja gitu kan. Jalan. Singkat cerita, sekitaran jam 4 atau jam 5 gitu. Kalau nggak salah mau pos 5 ya kalau nggak salah. Itu kan gue lupa deh, kalau gue walet tuh dari situ sekitar pos 7 ya kalau nggak salah, gue lupa deh. Ya pokoknya sekitar 2 pos lagi tuh gue walet. Nah kita masih di tengah nih, tiba-tiba si cewek ini pingsan tuh ya kan. PR kan, wah kenapa nih gitu, tiba-tiba pingsan. Nah akhirnya kan repot nih, karena kita nggak ada yang ngerti, maksudnya bukan nggak ada yang ngerti, tapi ini cewek kenapa nih, entah apa, gara-gara kenapa gitu. Soalnya dia dari bawah emang udah adem gitu kan, udah dingin gitu. Akhirnya kita mutusin tuh, ya udah deh kita ini aja deh, ngecamp aja di sini gitu, karena nggak mungkin nih bawa orang pingsan. Kalau misalnya pun bangun, dia kan kondisinya juga pasti lemah kan, belum fit, nggak bakalan bisa diajak naik nih ke atas. Akhirnya salah satu dari temen gue itu nyari lah tempat yang untuk kita bisa buka tenda lah gitu. Ya, yang landai gitu ya. Landai. Dapatlah satu tempat. Sebenarnya tuh tempat nggak proper. Banget sih, nggak proper lah untuk bisa untuk buka tenda gitu. Karena tuh cuman lapang sedikit, abis itu sisanya itu miring gitu. Agak lumayan terjal ke bawah. Tenda nggak miring, datar, cuman bawah sampingnya itu bener-bener terjal gitu. Miringnya tuh agak terjal gitu. Pertama kita kan mikir singkatnya waktu itu, ya udah deh kita bikin bivak dulu deh, karena kayaknya nggak mungkin nih buat ngecamp di sini gitu kan. Tapi yang penting si anak ini bisa tiduran aja dulu nih gitu kan, kita bisa menangani dia gitu kan. Jadi itu jam berapa? Sekitar jam 5-an kali ya. Jam 4 ke jam 5 kalau nggak salah. Berarti masih terang lah ya. Masih terang. Nah akhirnya si cewek ini kan agak lumayan lama nih bangunnya gitu kan, siumannya. Akhirnya kita mikir, oh ya udah deh kayaknya kita, dan jauh gitu dapetin salah satu temen gue tuh udah ada yang naik gitu kan, segala macam nyari tempat, emang nggak ada tempat untuk ngecamp gitu kan. Mungkin ada di pos selanjutnya mungkin. Akhirnya ya udah deh kita
bikin buka tenda aja di situ gitu. Akhirnya kita buka tenda dan satu lagi bivak. Jadi bayangannya gini, ini satu tenda depannya bivak, jadi digabung gitu. Oh, satu flashlight lah gitu ya. Satu flashlight benar. Jadi satu tenda ada satu flashlight. Udah tuh. Tunggu dia pingsannya lagi jalan apa jalan. lagi break? Toto ambruk jatuh gitu. Tiba-tiba ambruk. Gitu. Oh. Nah, udah nih. Pokoknya akhirnya kita ngecamp di situ lah. Nah, mulai nih malam nih udah mulai mencurigakan lah. Kebetulan mungkin yang paling parah gua kali ya. Jadi si cewek ini ceritanya udah siuman lah. Udah siuman. Nah, sekitar jam 10 atau jam 11 kita mau tidur nih semuanya nih. Gue inget banget tuh. Jadi kan kita bagi nih yang tidur di depan itu kalau nggak salah 4 orang, kalau di dalam 4 orang. Kalau nggak salah ya. Gue lupa pokoknya, atau di dalam 3 orang atau di depan 4 orang. Nah, yang gue inget adalah yang terakhir nutup pintu tenda adalah gua. Udah nih, daripada tidur, gua tidur. Nah, pas gua tidur, gua ngerasa kok pantat gua kayak agak-agak lembab gitu ya. Tapi gua belum buka mata nih. Gua belum buka mata. Cuman gua ngerasa kok pantat gua agak-agak lembab gitu kan. Terus gua miringin badan nih sambil nyolek pantat gua kan. Tapi dengan keadaan gua belum melek. Iya, kebayang ya. Kan? Apa kecipirit gitu ya? Iya kan, apa gue basah atau apa gitu? Iya, benar. Mimpi basah nggak mungkin Yud. Kemungkinan kemungkinan ada yang di belakang lu kan, siapa tahu kan? Apa Incen, apa Sidu kan nggak tahu kan? Iya kan? Benar. Gesek-gesek dia keluar kan? Udah tuh, akhirnya gue miringin badan, gue pegang pantat gue kok bener agak-agak lembab gitu. Pas gue melek, atas gue tuh pohon coy. Tendanya itu mungkin sekitar berapa ya, 2 meteran kali ya dari gue ya. Ya lumayan. Dan gue kalau gue nengok ke kanan itu udah miring tuh. Jurang tadi yang lo bilang. Iya. Jadi kalau gue agak miringin badan ke kanan aja pasti jatuh. Merosot ya. Merosot tuh gue. Gitu. Itu sekitar jam berapa Yud? Mungkin jam 2 kali ya. Malam. Kan gue mulai tidur jam 10 jam 11 kan. Gue masuk lagi ke dalam, gue tutup lagi pintu tenda nih, gue tidur lagi. Begitu lagi gue dikeluarin lagi coy. Dari dalam tenda keluar tenda. Dengan kejadian yang sama dan tempat yang sama. Dengan kejadian yang sama dan tempat yang sama. Udah nggak beres nih kayaknya gitu kan. Keadaannya pelunya yang nggak beres nih kan gue bilang. Iya, tapi gue nggak mungkin gue ngelindur kan. Iya benar. Iya kan. Kalau ngelindur pun juga lu harus ada proses buka tenda, nunduk. Iya, dan nggak mungkin kan gue ngelindur, gue buka tenda terus gue ke samping tenda gue tidur lagi kan. Iya. Nah, iya akhirnya abis dari situ gue bangun itu temen gue, Sidu lah gue bangunin, Duy ngopi yuk, gue nggak bisa tidur nih, gue bilang gitu kan. Kata Sidu, ayo udah kita ngopi aja gitu kan. Yaudah deh, terus akhirnya bangun tuh yang pada di bivak nih, bangun pada di bivak. Nah pas di situ sih nggak ada yang cerita apa ya, walaupun mereka semuanya pada bangun nih ceritanya nih si orang-orang ini gitu kan. Yang di dalam tenda kagak gue bangunin, jadi yang gue bangunin di dalam bivak. Udahlah, singkat cerita kita akhirnya pagi tuh, karena di dalam situ udah tuh di yang pas gue bangunin mereka untuk ngopi segala macam nggak ada yang cerita apa gitu. Nah pas paginya pas udah pada bangun nih, kayaknya nggak bisa dilanjutin lah, karena memang kondisi fisiknya si cewek ini udah nggak memungkinkan untuk naik gitu kan, daripada maksain gitu kan, daripada kita maksain ke atas malah jadi problem buat yang lain gitu kan. Akhirnya kita turun lah kita turun sampai di pos 1 yang teman-teman gue ini. Nah mulai tuh di situ pada cerita. Jadi di dalam situ bukan gue doang ternyata yang digangguin. Ada salah satu temen gue yang di dalam tenda itu, dia denger nih ada yang nimbukin batu ke tenda gue terus-terusan, duk gitu. Tapi yang denger cuma dia doang sendiri tuh. Cuman kan ya mungkin karena kita udah ini kali ya, karena udah ngerti udah kalau di atas ya lu mengalami apapun gitu, maksudnya kalau yang hal mistis jangan ceritain gitu kan. Takutnya ada yang lain yang malah drop gitu kan. Nah temen gue yang itu ngedenger itu. Yang satu lagi yang di bivak nih, yang akhirnya dibangun juga, ternyata gue nggak tahu ini kejadiannya sebelum gue atau sesudah gue. Jadi dia itu pas lagi tidur matanya ditutup gini, ada yang nutup matanya.
ada yang nutup matanya begini nih, nutupin mata gitu loh. Jadi kayak ada tangan nutupin mata Kayak ada tangan. gitu. Iya, ada yang nutupin mata gitu kan. Kirain dia Mm-mm. salah satu dari kita nih iseng aja gitu kan. Hmm. Pas dipegang tuh tangannya gede banget dan berbulu. Dan tangannya itu pas dipegang langsung kayak narik gitu. Kayak langsung apa ya, kayak menghindar gitu lah tangannya. Tapi udah sempat dia pegang. Tangannya itu besar dan berbulu gitu. Oh, oke. Ya kemungkinan kita hampir semua tahu ya lah ya, bentuk yang kayak gitu tuh apa gitu kan. Iya. Iya, bener, gitu lah. ya kan? Pasti pocong kan? Genderuwo. Iya, itu. Nah, gitu. Om Nah, Gens. temen gua yang di bawah yang ngecamp sendirian itu pas malam di pos 1 itu dia denger banyak anak kecil main di sekitar tendanya dia, tapi dia nggak keluar tenda. Gue juga denger tuh di depan di tenda sini banyak banget anak kecil pada main, pada ya maksudnya suara-suara anak kecil gitulah, pada lari-larian apa segala macam gitu-gitu. Jadi kayaknya memang pendakian gue saat itu tuh memang gak direstui kayaknya. Emang kayaknya setiap pendakian lo nggak direstuin ya. Jadi lu ada di jalur, pokoknya intinya lu jalur sebelum Goa Walet ya. Lu belum sempat sampai Goa Walet ya? Belum sampai Goa Walet, mungkin pos 5 sih kalau setahu gue, kalau seingat gue sih. Goa Walet itu kalau nggak salah di pos 6 pos 7 gitu kan. Pos 6, pos 7 sih kalau nggak salah deh. Sebelum Goa Walet itu ada pos Sanghyang Rangka kalau nggak salah. Terus sebelumnya Pokoknya seingat gue satu pos, abis itu satu pos lagi baru Goa Walet. 2 pos sebelum Goa Walet. 2 pos sebelum Goa Walet, benar. 2 pos sekitaran ada namanya posnya Ya. Tegal Jamuju di situ. Ya sekitar situlah. Mm-mm. Gitu. Itu udah di tengah-tengah loh. Maksudnya udah lebih dari 50% lah dari jalur pendakian, udah bisa dibilang sebentar lagi sampai. Bentar lagi. Mm-mm. Nah, bentar lagi sampai. Ya cuman kan keadaannya begitu, jadi kayaknya dibanding kenapa-napa kan nerusin, kayaknya udah sebaiknya mendingan turun aja lah. Dan kita juga ngerasa nih kayaknya apa karena nggak izin kuncen kayaknya deh. Jadi anak-anak pas di saat itu sepakat langsung, nggak ada yang berdebat. Enggak lah, gue mau naik aja deh. Nggak ada yang nggak ada yang pecah dua kubu yang langsung sepakat semua. Udah kita turun aja deh gitu. Iya. Kayaknya emang nggak mungkin untuk naik gitu. Ya selain kuncen itu wortel yang lo bawa sama kol. Iya, didoain lo sama petani sono lo. Iya, lu nggak kayaknya tahu. sih gitu. Jadi Iya. emang ya gitulah. Nah, kalau si cewek tadi sendiri tuh kenapa dia bisa pingsan? Nah, Gitu. jadi pas di bawah tuh dia cerita tuh. Jadi pas dia baru naik setelah pos 1 nih, di tengah-tengah itu yang sebelum pos 2 itu yang kan tadi gua ngomong kan kalau anak-anak pada ngajakin ayo jalan gitu. Dia kan selalu nggak mau nih, duluan gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya dari sebelum pos 2 dia itu udah ada yang ngikutin katanya. Dia ceritanya. Jadi selalu ada yang ngikutin dan ngeliatin dia terus gitu. Dan dia baru pertama kali naik atau udah sering juga pernah gitu? Dia kalau nggak salah yang kedua kali, kalau nggak salah sih yang kedua kali naik. Tapi dia nggak ngomong di atas itu, cuma pas bawah dia cerita ternyata memang sebelum pos 2 itu emang udah diikutin dia itu. Tapi untungnya sih nggak sampai yang kesurupan ya. Sosoknya nggak diceritain. Sosoknya nggak diceritain, dia nggak cerita sosoknya sih. Dia cuma bilang pokoknya udah ada yang ngikutin dari bawah gitu, dan dia kalau jalan selalu diikutin dan diliatin gitu. Makanya mungkin dari bawah itu dia udah kesadarannya udah ini kayaknya ya. Kalau gue rasa ya. Iya. Dia Iya, udah bengong aja gitu. Tapi kayaknya emang kalau katanya nih jalur Apu itu memang jalur yang paling angker di Cermai. Iya Katanya lo benar. ya. Sebenarnya yang pernah gue tahu ya, kalau jalur paling angker sebenarnya Linggarjati. Cuma jalur yang paling usil itu memang di Apui. Kalau bicaranya angker nih yang pernah gue denger ya, bicaranya angker itu Linggarjati. Karena kalau Linggarjati dalam tanda kutip dia jalur yang menelan korban. Tapi kalau Apui setahu gue nggak ada, atau gue nggak tahu informasinya yang terbaru. Ada beberapa pos yang di situ ada nisan juga kan di Linggarjati kalau lewat Linggarjati gitu. Ya. Terus kalau di Linggarjati itu ada yang namanya pos Watu Kotak. Kuda. Yang paling mungkin bukan yang paling mistis ya, mungkin yang paling mistisnya di Kuburan Kuda. Cuma yang paling unik adalah di Watu Kotak. Watu Kotak itu gua naik tahun berapa ya? Sekitar tahun 2005 apa 2006 gitu. Di situ jadi ada batu persegi panjang gitu. Konon katanya di situ tempat sholatnya Sunan Kalijaga lah. Konon ya. Tapi kalau kata ranger,
batu itu sekarang nggak ada. Saat itu ya gue diceritain batu itu sekarang nggak ada. Nah infonya temen gue sekitar tahun 2008 apa 2009 gitulah atau 2010 dia naik ke Gunung Cermai Linggarjati dan ada batu itu. Jadi saat itu gue nggak ada dan temen gue naik itu batunya ada. Ya mungkin itulah gara-gara pesannya aja. Ya kalau naik gunung hormati segala peraturan yang ada lah. Benar. Ya intinya kan berarti pendakian lo saat itu bukan pendakian yang baik ya dari niat lo yang Bukan pendakian baik, benar. Ya, Jangan dicontoh. iya benar. Itu bukan bukan salah satu cara mendaki yang baik lah gitu. Lo bayangin dia numbuhin itu berapa lama, lo ambil begitu aja. Namanya juga pendaki Bekasi, Om. Iya benar sih. Jangan sebut kota. Juga setiap gunung yang gue daki pasti ketemu anak Bekasi. Iya benar. Nggak semua anak Bekasi seperti itulah gitu. Iya. Biar aman ya. Iya biar Berarti kita bisa simpulin kalau lo izin kemungkinan aman gitu. Kemungkinan aman. Ya kita Iya. nggak pernah tahu kan. Ya pertanyaan gue kok bisa gitu ya? Kalau misalnya kuncen nih, ada rombongan datang, rombongan lo gitu misalnya kan, izin segala macam normal lah gitu. Ya kita bicara beda ya cerita sama cerita lo gitu ya. Dia mereka aman-aman aja gitu sampai puncak turun lagi aman gitu kan. Apakah dia ngirim setan juga buat jagain gitu ya kan? Nah ini nggak tahu, mungkin ya kan banyak juga yang bilang kalau di gunung tuh lu nggak boleh sombong gitu kan. Mungkin itu salah satu bentuk sombong dari gua dan anak-anak Iya. gua kayaknya. Mungkin iya ya. benar. Gini, kalau gua mengibaratkannya tuh kalau kita mau ke rumah orang, kita kan harus kulo nungun dulu nih. Harus permisi dulu nih, ya kan? Biar di dalam kita kagak digebugin ya nggak, biar nggak disangka maling gitu kan. Iya benar. Nah mungkin itu sama aja kayak gunung itu kan ibaratnya nih rumahnya mereka nih gitu kan. Jadi kalau misalnya gue kesana harusnya gue menghormati semua peraturan yang ada di gunung itu gitu sih. Berarti semua selain duit ya. Selain duit, Kalau saat itu lu banyak duit lu nggak mungkin begitu lu ya. nggak mungkin lah. Mending Pasti sabar gitu ya ya. udahlah, lebih sabar lah. Ya udahlah kita masih banyak duit nih, apa logistik masih banyak gitu kan. Kalau itu kan gue berangkat udah di ini nih, udah di uangnya udah dibagi nih. Uang itu cuma buat berangkat sama Pulang. ya kan. Sisanya lo makan logistik ya nggak bisa beli tuh di sana tuh. Iya benar-benar. Berarti duit tuh bukan cuma mempengaruhi alam kita doang ya. Iya. Ini ketahuan kata dia, kata setannya kan nggak miskin aja lu pakai naik sini lagi lu. Disangin kan lu. Benar-benar. Nggak punya duit lu pakai naik sini lu. Coba orang-orang kaya yang naik sekarang. Kalau orang-orang kaya naikin Linggarjati bawa porter, Bo. Benar. Iya. Aku dia. Gua nggak pernah denger cerita orang kaya ketemu setan, digangguin, nggak pernah gua. Lah iyalah. Bypass lah, gua mikirnya wah mungkin dia bypass kali, ya udah lewat lu banyak duit gitu. Iya. Emang pendaki susah doang ya pada ini. Yang Iya, ini benar. kayaknya. Yang digodain. Kalau ketemu setan orang miskin ya kan udah ngeliat ya lo udah susah pakai naik lagi ngapain sih? turun gitu. Udah bikin rusuh doang lu bisanya naik gitu. Iya, kalau zaman dulu kan emang rata-rata orang susah Om yang naik gunung Om. Rata-rata ya. Maksudnya Enggak, orang dengan lifestyle yang berbeda sama orang-orang yang agak sedikit mampu gitu. Iya kan. Zaman itu ya. Iya kalau zaman itu kan bukan wisata gitu. benar. Ya kan kalau sekarang kan wisata kan, gunung itu kan jadi sebuah objek wisata gitu. Maksudnya wah liburan nih ayo gunung yuk, karena memang hype-nya memang begitu gitu. Udah beda pandangannya kan. Kalau dulu kan kita naik gunung nyari kedamaian ya enggak? Hadis Iya, jadi. benar. Ya kan? Lu makan tuh kedamaian tuh dipindahin keluar tenda kan lu. Nyari tantangan ya enggak? Benar. Kalau sekarang kan beda. Bener-bener sih, jadi perbedaannya tuh ketara banget gitu. Kalau dulu mau pendaki kaya, lifestyle-nya ngikutin pendaki miskin. Iya benar. Jadi mau dia orang kaya, dia ikut naik gunung, pasti ngikutin si pendaki miskin, yang ngemper, ya mak susah gitu lah pokoknya. Kalau sekarang enggak, pendaki miskin sok-sokan ngikutin pendaki kaya, beli barang mahal-mahal, ujung-ujungnya nggak makan lu kan sebulan. Itu berapa kali ya Bo ya? Nginep di stasiun ya? Oh iya, Sering banget lu nginep di stasiun. iya lu kan yang dulu kan termasuk pendaki kaya, gue kan pendaki susah lah gitu. Iya, tapi Kalau zaman dulu emang enaknya selalu ada cerita ketika naik gunung sih, maksudnya Iya. bukan lo survive di atas gunungnya doang, tapi gimana lo survive bisa pulang kan? Bener. tidur Oke. di warung orang gitu ya kan. Iya. Naik gunung tuh nggak enak.
Mana ada naik gunung enak. Selebihnya ngeluh semua isinya, cuman Ih, selebihnya dalam hati ngeluh. doang. Yang enak tuh pas turun. Gue naik turun nggak enak, Bo. Enaknya kalau udah sampai tujuan aja. Udah bisa selonjoran, enak tuh baru. Kalau lu kan emang pendaki males ya. Kalau gue kan yang penting nyampe ya gak. Iya, lu kan pendaki males. Kelihatan gitu dari cerita lu juga pas lu dikeluarin dari tenda, lu nggak mikir apa kesalahan lu gitu. Lu santai aja, lu masuk tenda sampai 2 kali, lu dibegituin juga lu nggak mikir. Malah lu buat kopi di luar, harusnya lu ngerenungin kesalahan lu apa gitu. Daripada gue panik ya enggak, ya kan, mikir macam-macam, mendingan dibawa santai aja. Tapi emang apa saat itu lu berarti nggak ada yang ngelihat ya sosoknya? Nggak ada. Oh, yang ditongolin cuman yang si cewek itu doang. Si cewek itu doang. Dia ngeliat sosoknya, cuman gak ceritain bentuknya kayak apa. Dia cuman ngeliat ada orang nih yang udah selalu nungguin dia di belakang, yang selalu ngikutin dia di belakang gitu. Dan kalau dia berhenti, orangnya juga berhenti. Oh, Dan selalu I see. natap dia, selalu ngeliatin dia. Jadi kalau misalnya dia nengok ke belakang gitu, itu ada orang itu yang selalu ngeliatin dia. Tapi sayangnya dia nggak cerita Dia detail nggak ya. cerita sosoknya seperti apa gitu. Oke. Terus siapa tahu kuncennya Yud ngikutin lu. Ya ini ya, punya apa Kunci- dulu tuh, kalau orang kerajaan dulu bisa membelah raga ya. Raga Sukma. Raga Sukma. Raga Sukma dia ngeliatin nih orang mau ngapain nih. Diliatin tuh perhatian, lu ngambilin wortel diambil, lo diliatin. Lo ngambilin kol, cabe, bawang tuh diliat-liatin udah. Mungkin kalau misalnya lo saat itu sebelum naik lo ninggalin duit Yud, sesuai dengan harga lo total berapa semua orang gitu kan, kali berapa naik itu kumpulin taruh, mungkin enggak gitu ya. iya dia ngikutin nunggu itu anjing enggak ada yang ngasih uang apa nih Duit aja orang men. iya Masuk aja ya kan. bayar berapa sih waktu itu 1.400 berapa ya? Lupa gua. iya dulu mah pada murah ya Dulu murah. Dulu yang paling mahal gunung cuman gede doang udah. ya sampai sekarang juga Iya. Maksudnya tapi selain yang Taman Nasional juga kayaknya udah lumayan naik harganya. Kalau dulu kan kayak naik gunung cuma 1.000, 1.500. Lu ngomong gitu anjing, kita kelihatan tuanya tai. Gitu emang udah kayak Lu apa ngomong lah. gitu, kita kelihatan tuanya anjing naik gunung 1.500. Orang anak-anak sekarang Itu mana kan nemuin tahun 1.500. 2010 masih segitu, Bo. 2008, 2009, 2010-an. tadi kan gue tanya soal taki tadi gue om Dulu masih ada gunung yang seikhlasnya juga kok. Iya. Masih banyak. Dulu naik gunung itu nggak dihitung per hari loh. iya pokoknya Iya. sekali bayar aja udah Kali bayar aja udah. Dulu yang dihitung per hari ya cuma naik gunung gede doang udah. iya Iya benar. Dan kita di gunung bebas zaman dulu. Gua kegede pertama kali gua kan bareng lu pada itu kan, bareng Pareto itu kan. Sebelum Pareto dong. Belum Pareto. Sebelum Pareto, lu waktu dulu kegede lu sama gua. Oh iya benar. Nah Iya. itu kan udah bayar per hari kan, Bo? Gue lupa sih. Udah itu udah bayar per hari itu. Iya, Dan iya, lu harus kayaknya. cuma 3 hari 2 malam di atas. Itu bayaran bukan per hari, Yud. Ibaratnya paket gitu. Jadi cuma 3 hari 2 malam. tapi menurut gue gede gitu worth it sih maksudnya kan dari uang itu kelihatan gitu kan dia bikin Iya. yang dari pos bawah sampai ke penyancangan tuh yang kayu Iya. Mm-mm. itu gue dulu naik belum ada doi masih Iya. setengah rawa itu Saya Iya. tidak suka jalur itu. Bikin becek dengkul banget dengkul sakit. Iya emang gitu. Jalur tangga itu paling gak enak tuh. Jalur Cemoro Sewu di Lawu, jalur di gunung. Oh, Cemoro Gua- Sewu mah paling waduh, kacau dah itu. Itu dengkul gua kalau bisa gua tenteng dengkul gua anjing. Ya udahlah, kayak sepertinya sudah habis perbincangan dan mulai topik baru. Kita tutup aja ya podcast ini. Enak juga ya gua ada yang gantiin hostnya. Thank you Yodi. Thank you Oding yang telah menggantikan saya host di episode ini. Saya agak gaji buta kayaknya. nah explore aja Iya, sering-sering aja ding begini ding. Jadi gua nggak mati gaya. Ya udah, thank you Yud. Terima kasih ceritanya. Buat para warga kampung, buat yang suka sama konten kita, follow sama nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa kasih bintang, fitur baru di Spotify. Dan kalau nggak suka sama konten kita ya skip aja kayak gitu. Bye bye, thank you semua. Yuhu, para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, gitu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.